Pada suatu senja di kota Yogyakarta, matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit yang berwarna jingga kemerahan. Di rumah kecil di pinggiran kota itu, aku duduk sendirian di ruang tamu sambil menikmati kehangatan teh yang disiapkan oleh ibu tiriku, sebut saja Kartika. Suasana rumah begitu tenang, dan hanya ada kami berdua di sana, sementara ayah sedang bepergian untuk urusan bisnis di luar kota. Kehadiran Kartika, seorang wanita anggun berusia 40 tahun, telah memberi warna baru dalam hidupku sejak dia menikah dengan ayah 3 tahun yang lalu. Meskipun bukan ibu kandungku, kasih sayang dan perhatiannya membuat rumah ini terasa lebih hidup. Namun, sore itu ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Ada kedekatan yang tak biasa, seakan kami terikat oleh kehangatan yang tak terucap. Hubungan ini, yang awalnya sekadar sebagai ibu tiri dan anak, lambat laun berkembang menjadi ikatan emosional yang mendalam. Kartika, yang biasanya penuh canda dan tawa, tiba-tiba mengungkapkan perasaan kesepiannya. Aku menyadari, meski rumah ini hangat dengan kasih sayangnya, Kartika juga membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluh kesahnya, dan akulah orang yang bisa mengisi kekosongan itu. Seiring senja yang semakin larut, perasaan kami pun tumbuh. Dampak dari kedekatan ini mengubah hubungan kami menjadi lebih dari sekadar keluarga, ada rasa saling memiliki yang tumbuh di antara kami, membuat setiap momen terasa begitu bermakna. Inilah awal dari perjalanan kisahku. Perkenalkan, namaku Aldi, seorang pria berusia 30 tahun yang tinggal di pusat kota Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan di bidang teknik sipil di universitas ternama, aku bekerja sebagai manajer proyek di perusahaan konstruksi lokal. Pekerjaan ini menyita banyak waktuku, menuntutku untuk disiplin dan fokus. Namun, setiap kali pulang ke rumah, ada rasa lega yang menyelimuti. Rumah ini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga tempat aku bisa melepaskan segala kepenatan setelah hari yang panjang. Di sini aku tinggal bersama ayah dan ibu tiriku, namanya Kartika. Ayah menikahi Kartika sekitar 3 tahun lalu, setelah ibuku meninggal karena sakit. Kartika, yang kini berusia 40 tahun, adalah sosok wanita yang anggun dan berpendidikan. Dia lulusan tata boga dan memiliki usaha catering yang cukup sukses di lingkungan kami. Beliau berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Timur, dia pindah ke Yogyakarta setelah menikah dengan ayahku. Dan sejak saat itulah beliau tinggal bersama kami. Kartika memiliki sifat yang hangat dan penuh perhatian, membuat siapapun yang berada di sekitarnya merasa nyaman. Sore itu, matahari sudah mulai tenggelam di balik pepohonan, meninggalkan warna jingga di langit yang perlahan mulai memudar. Suara gemerisik angin yang masuk melalui jendela terdengar menenangkan. Hanya ada aku dan Kartika di rumah, sementara ayahku sedang pergi keluar kota untuk urusan bisnis. Rumah yang biasanya ramai kini terasa sangat sepi, hanya diisi suara angin lembut yang berbisik dari sela-sela dedaunan di luar jendela. Aku duduk di ruang tamu, mencoba menghabiskan waktu dengan membaca buku yang sudah lama tidak kusentuh. Dari arah dapur, terdengar suara halus Kartika sedang menyiapkan teh. Kartika adalah sosok yang senang memberikan perhatian kecil melalui hal-hal sederhana, seperti memastikan aku selalu nyaman di rumah, terutama saat ayah tidak ada. Dia memang bukan ibu kandungku, tapi dari cara dia merawatku dan ayah, aku merasakan kasih sayangnya yang tulus. Tak lama kemudian, Kartika datang ke ruang tamu sambil membawa nampan berisi 2 cangkir teh hangat dan sepiring gorengan. Dia tersenyum, lalu duduk di sampingku, cukup dekat hingga aku bisa merasakan kehangatan yang terpancar dari sosoknya. "Aldi, ini tehnya. Cepat minum selagi hangat, biar rileks sedikit setelah seharian bekerja," katanya sambil menyodorkan cangkir kepadaku dengan penuh kelembutan. Aku tersenyum dan menerima cangkir itu, merasa senang atas perhatian kecilnya. "Terima kasih Bu," jawabku sambil menatapnya sejenak. Di antara kami, ada keheningan yang terasa nyaman, seperti sepasang sahabat yang tidak perlu banyak bicara untuk saling memahami. Kartika menatapku dengan pandangan yang lembut, seolah ingin mengatakan sesuatu yang selama ini terpendam. "Kamu kelihatan lelah sekali Aldi. Apakah ada yang ingin kamu ceritakan pada ibu?" Tanyanya dengan nada penuh perhatian yang membuatku merasa dihargai. Aku menggeleng pelan sambil tersenyum kecil.
Tidak ada apa-apa Bu. Hanya pekerjaan yang sedikit melelahkan akhir-akhir ini, jawabku, meski sebenarnya ada banyak hal yang ingin kukatakan pada beliau. Hanya saja, entah mengapa aku merasa tak perlu mengungkapkannya saat itu, cukup dengan kehadiran Kartika yang sudah membuatku merasa lebih baik. Kartika tersenyum sambil mengangguk. Ia menyesap teh di tangannya sambil memandang jauh keluar jendela. Ibu tahu kamu sibuk, dan ayah juga sering pergi. Kadang ibu merasa ada jarak antara kita, meskipun ibu tidak ingin itu terjadi, katanya pelan dengan mata yang menunjukkan sedikit rasa rindu. Kata-katanya membuatku merenung. Sebagai anak, terkadang aku mungkin terlalu sibuk dengan duniaku sendiri, lupa bahwa ada orang lain yang juga membutuhkan kehadiranku di rumah ini. Aku menatap Kartika, merasa bersalah sekaligus tersentuh oleh kejujurannya. Bu, kamu gak perlu merasa sendiri. Aku selalu ada di sini kok, untuk menemani ibu, kataku dengan tulus. Lalu dia tersenyum dan menatapku lama, seakan ingin memastikan bahwa aku benar-benar ada untuknya. Terima kasih Aldi, kamu selalu bisa membuat ibu merasa tenang, katanya, suaranya sedikit bergetar, mungkin karena kehangatan yang mulai memenuhi suasana di antara kami. Obrolan kami berlanjut tentang banyak hal, dari hobi hingga pengalaman hidupnya yang dulu ia jalani di kota kecil. Aku mendengarkan dengan antusias, kagum pada keteguhan hatinya yang bisa membawanya sampai di titik ini. Kartika bukan hanya ibu tiriku, dia adalah sosok wanita yang kuat dan mandiri, yang selalu memberi inspirasi dalam setiap kata yang diucapkannya. Kamu tahu gak Aldi, katanya sambil menatap cangkir tehnya. Ibu sering merasa kesepian saat kalian sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Kadang-kadang, ibu ingin ada seseorang yang bisa diajak bercerita tentang hari-hari sederhana seperti ini. Aku tersenyum dan meletakkan cangkir tehku di meja, lalu menatap Kartika. Ibu selalu punya aku untuk mendengarkan. Kalau ibu ingin berbagi cerita, aku selalu siap mendengarkan, kataku dengan penuh ketulusan. Kartika tersenyum hangat, matanya berkaca-kaca, seolah-olah menemukan tempat yang aman untuk membuka hatinya. Saat itu, sore perlahan berganti malam, dan udara di ruang tamu terasa semakin hangat, meskipun di luar angin bertiup pelan, menyejukkan suasana. Kami berdua duduk di sofa, dalam keheningan yang begitu nyaman dan damai. Kartika, ibu tiriku yang anggun, tiba-tiba menyandarkan kepalanya di pundakku, dan aku pun membiarkannya. Aroma lembut dari parfumnya menyatu dengan udara, menghadirkan perasaan hangat yang sulit dijelaskan. Momen ini terasa begitu berharga dan langka. Di tengah keheningan, hanya ada detak jantung kami yang berdebar dalam keintiman yang tak perlu diucapkan. Rasanya seperti dunia ini hanya milik kami berdua, seolah-olah waktu sengaja melambat agar kami bisa menikmati momen ini lebih lama. Kartika adalah sosok yang membawa ketenangan dalam hidupku, bukan hanya sekadar ibu tiri, tetapi juga sebagai tempat di mana aku bisa merasa dipahami dan dihargai. Aku memandang keluar jendela, melihat langit yang semakin gelap, dan saat itulah aku menyadari betapa berharganya kehadiran Kartika dalam hidupku. Ia mengangkat wajahnya sedikit dan menatapku dengan senyuman lembut, seolah ingin berkata bahwa dia pun merasakan hal yang sama. Tanpa perlu kata-kata, kami tahu bahwa kehadiran satu sama lain sudah cukup untuk membuat kami merasa utuh. Di dalam hatiku, aku berjanji akan selalu ada untuk Kartika, wanita yang telah menjadi bagian dari hidupku dan membawa kedamaian yang tak tergantikan. Di bawah cahaya temaram, kami duduk berdua, ditemani hembusan angin dan suara alam yang tenang, mengisi ruang hati yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sore itu bukan sekadar waktu yang berlalu, melainkan kenangan yang akan selalu terukir dalam hidupku. Dari kisah ini, pesan positif yang dapat dipetik adalah tentang pentingnya kasih sayang dan kehadiran dalam membangun kebersamaan dalam keluarga. Ketika kita membuka hati dan memberikan perhatian yang tulus kepada orang-orang terdekat, kita tidak hanya memberikan dukungan, tetapi juga menciptakan kehangatan dan kenyamanan yang berarti bagi mereka. Momen-momen sederhana bersama keluarga, tanpa perlu banyak kata, bisa menjadi saat yang paling berharga. Dengan saling memahami, menghormati, dan menjaga satu sama lain, kita dapat menciptakan hubungan yang lebih dekat dan lebih bermakna, meskipun dalam situasi yang mungkin tampak sederhana.
Hadirlah bagi orang-orang yang kita sayangi, karena kehadiran dan perhatian tulus adalah hadiah yang paling indah yang bisa kita berikan.